Saat jeda pembahasannya memanas sedikit. Coba kita tanya Bang Andrea tadi seperti apa kemudian pandangannya yang disampaikan ketika kita tadi jeda. Ya, ada dua hal yang berbeda. Pertama, siapa yang bersalah dalam konteks putusnya pipa. Kalau menurut saya itu ranah kepolisian, melakukan penyidikan dan sebagainya. Lalu di mana wilayah pertanggungjawaban Pertamina ketika dia tidak segera mampu melakukan identifikasi penyebabnya di mana dan minyak itu menjalar kemana-mana. Kalau tadi Bapak katakan bahwa teknologi itu belum dimiliki karena pipa itu 20 tahun yang lalu, pipanya bisa saja terpasang 20 tahun yang lalu. Tapi teknologi bisa dipasang, digunakan, segala macam bisa. Ini kan sama seperti, sederhananya begini, sama seperti orang niup balon, langsung terasa karena itu pipa loh, bukan tempat penampungan. Artinya ada minyak yang dipompa, kalau dia bocor langsung ketahuan kok asalnya di mana. Itu loh. Nah maksud saya di situ dulu kesalahan Pertamina di mana dia harus bertanggung jawab. Saya tidak mau intervensi pada proses investigasi hukumnya tentang siapa pelaku putusnya pipa. Tapi dalam ruang itulah Pertamina harus bertanggung jawab dulu. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap mereka, nelayan, terhadap korban, terhadap lingkungan. Tapi ketika kemudian proses hukumnya menentukan ada pelaku lain misalnya terlibat, lalu pembebanan tanggung jawab itu dibagi terhadap pelaku lain ini, itu persoalan nanti. Tapi kan kita tidak mungkin menunggu penanganan korban itu setelah ketemunya proses hukum selesai. Tidak bisa. Kita tidak bilang pada nelayan lapar dulu ya sebentar ya. Ini belum ketemu pelakunya, nggak bisa. Gitu loh. Nelayan lapar dulu ya. Kenapa? Prosesnya masih banding, masih kasasi, nggak bisa. Dalam konteks ini negara harus bertanggung jawab. Pertamina harus bertanggung jawab. Kasih dong. Jangan cuma sembako. Emang sembako nggak dimasak pakai gas? Gitu loh. Emang sembako tidak harus pakai piring tidak dicuci dengan sabun segala macam. Dan semua itu kan mereka hilang. Mereka tidak bisa beli sabun, mereka tidak bisa beli gas, mereka tidak bisa segala. Nah, dalam konteks itu jangan cuma sembako. Memberikan uang santunan 2,5 juta sampai 12 juta setengah terhadap korban yang meninggal, bagi saya itu minimnya respect Pertamina terhadap kemanusiaan. Pembagian sembako ini juga menunjukkan sense of humanity Pertamina lemah, nggak bisa, gitu loh. Pertamina ini BUMN, tidak sekedar mencari untung, ada tujuan lain dibangunnya BUMN. Apalagi terhadap hal yang memang sedikit banyak Pertamina terkait. Menurut saya hitung pendapatan per hari mereka, kalkulasikan dalam jumlah korban, jumlah nelayan yang menjadi korban, dikalkulasikan pada prediksi kapan ikan itu muncul lagi di situ. Setahun kah? 10 bulan kah? Kapan udang itu ada lagi di situ? Kapan kemudian tanah, dana dan laut itu bisa difungsikan seperti sedia kala, walaupun tidak sesempurna awalnya. Itu dikalkulasi dan itu gampang kok. Dan saya pikir untuk memberikan santunan 1 miliar kepada korban jiwa, lalu memberikan pembiayaan hidup mereka sampai bisa normal kembali hidupnya, Pertamina duitnya banyak banget. Bener Mas Adi, banyak duitnya. Coba. Banyak. Kebetulan Pertamina mitra saya. Di Komisi 7. Di Komisi 7. Artinya kalau misalnya kemudian untuk hal-hal gaya hidup yang lain kita omongin kesel. Tapi untuk ini tidak bertanggung jawab ngeselin juga. Itu loh, artinya lebih baik semua aktivitas-aktivitas yang menurut saya tidak berguna yang dilakukan Pertamina dalam sekian banyak aktivitas yang lain di luar fungsinya sendiri, tiadakanlah untuk ganti ini. Bisa Mas Adim? Jadi begini, pada waktu hari Senin kemarin kan Bang Adrian juga ke sana dan memberikan beberapa catatan-catatan tentang ganti rugi misalnya peralatan nelayan, terus hari, terus kemudian perbaikan kapal, bukan perbaikan, ganti kapal. Itu sebagian besar sudah kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Bang Adrian itu kita sudah lakukan. Juga termasuk yang disampaikan tadi, misalnya 1 hari berapa sih, terus dikali harinya gitu ya. Itu sudah kami lakukan. Sudah dihitung atau sudah dikasih? Sudah dilakukan, sudah dikasih. Sudah dikasih dari 5 Bang, yang korban dari 5, 3 sudah mau menerima, tapi yang 2 belum. Berapa besarannya? Besarannya begini, saya sebetulnya agak gimana ya, ini bukan angka yang rahasia, tapi saya sebenarnya agak miris karena tadi kita juga lihat dari keluarga korban masih begitu berduka. Tapi paling nggak angkanya kita dapat bisa ambil dari angkanya keputusan Menteri Keuangan tentang kecelakaan di laut dan juga LLP dari kelautan. Itu yang kami jadikan patokan untuk kepada kecelakaan di laut istilahnya. Untuk angka itu yang kita pakai.
bantuan premi asuransi. Itulah yang kita pakai angkanya untuk kecelakaan di laut dari KKP dalam hal ini dalam meninggal di laut. Ini kecelakaan di laut dalam situasi apa nih? Betul. Memang kan situasi tidak sama. Mereka Betul. tidak celaka. Betul. Pertamina nggak umumkan ada genangan minyak. Iya. Nelayan langsung bawa dorong perahu masuk terjebak dalam genangan minyak. Mesin kapalnya mati. Mau berenang nggak bisa, dorong kapal nggak bisa, ada percikan api entah dari mana sebabnya menjalar meledak. Jangan dikatakan sebagai kecelakaan di tengah laut dalam hal yang biasa. Betul. Itu makanya angka yang kalian berikan itu harus angka yang memang menurut saya paling tidak merepresentasikan wajah negara, sisi humanisnya. Bahwa negara ini peduli pada rakyatnya. Apalagi kemudian korban itu terjadi sedikit banyaknya akibat dari rangkaian kelalaian, kecerobohan dan sebagainya. Nah, berapa gantinya? 100, 200? Jangan. Kasih 1 miliar cuma 5 orang kok. Itu loh. Iya. Untuk ini hitungnya tiap hari. Dan saya percaya, bentar dulu Mbak, nggak bakal miskin Pertamina. Kita punya hitungan duitnya juga kok. Silahkan, Ya, Pak. jadi memang ini kan kondisinya kondisi musibah ya. Kita mesti ngambil angka yang udah sementara ini dulu aja. Kita ambil patokan yang ada, itu yang kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait pada hari-hari pertama, bahwa mencari sumber ini di mana penjumbernya itu memang agak sulit karena pada waktu dites dan dicari ada bau itu kita lakukan patroli di sepanjang pantai. Kita lakukan ini dari mana pipa yang bocor. Kemudian diambillah sampel. Dan sampel itu begitu dites di lab, yang keluar adalah MFO. Jadi sampai hari-hari pertama sampai dilakukan penyelaman barulah kita tahu bahwa ini adalah pipa yang minyak mentah yang bocor. Jadi memang dalam kondisi itu memang gimana ya, dalam kondisi tegang dan memang agak sulit kita menentukan. Secara kasat mata sebenarnya bisa langsung dibedakan mana MFO dan bukan. Karena tingkat kekentalannya saja tidak sama. Artinya itu tidak butuh hasil lab yang ribet gitu loh. Kan saya bawa sampelnya. Saya minta teman-teman di Balikpapan cari sampelnya segala macam. Bahkan yang baru ditangani itu baru tumpahan minyak yang di atas. Sebagian itu kan mengendap ke bawah. Karena berat masanya berbeda dengan air. Itu kan belum diselesaikan juga. Jadi masih banyak nih kerjaan Pak Arliansyah. Tapi maksud saya begini Pak. Saya tidak mengatakan 100% kesalahan Pertamina, tapi janganlah menutup-nutupi kesalahan itu jika memang kita terjadi. Itu loh. Baik. Kita akan tanya apakah KLHK juga seperti yang disampaikan, termasuk juga dari sisi ekonomi lingkungan, apa yang bisa dilakukan supaya ini diberdayakan sambil menanti bagaimana kemudian perbaikan yang akan dilakukan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.